kegiatan pada hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Pembukaan yang sementara berlangsung. Menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perhubungan. Pembacaan doa. Sambutan oleh Direktur Politeknik Pelayaran Barombong yang diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan. Penyampaian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, kuis, penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan penutupan serta foto bersama. Baik hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita menyajikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perhubungan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan doa sejenak yang akan dipimpin oleh Bapak Umar Muhtar, SPD MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu serta hadirin sekalian, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan petunjuk, rahmat dan hidayahnya
sehingga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Mohon izin doa kami pimpin secara Islam, bagi para hadirin yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puja dan puji hanya bagimu ya Rabb. Salawat dan salam tercurah bagi Rasulmu beserta keluarga dan para sahabatnya. Sesungguhnya kekuatan dan kelemahan manusia berada dalam genggamanmu. Kami bersimpuh di hadapanmu ya Allah, berdoa dan memohon dengan penuh kerendahan kami dalam rangka kegiatan soft skill series yang diselenggarakan oleh Politeknik Pelayaran Barombong ini. Jadikanlah momentum baik ini sebagai pelecut bagi kami dalam upaya terus meningkatkan keilmuan dan kualitas kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada kami, orang tua kami, para pemimpin kami, kepada para pendidik dan guru-guru kami, serta kepada seluruh rekan seperjuangan kami. Berikan kami karunia umur panjang beserta kesehatan ya Allah, agar kami dapat menjadi bagian dalam perjuangan membangun bangsa dan negara yang kami cintai ini. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci bagi Engkau ya Allah, Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka bukakanlah hati dan pikiran kami agar senantiasa mudah menerima ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Kabulkanlah doa dan harapan kami, wujudkanlah cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita memasuki agenda berikutnya, yaitu mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Direktur Politeknik Pelayaran Barombong yang diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan kepada Bapak Dr. Insinyur Supardi, MRE IPM. Kami persilahkan. Cek sound, tes 1, 2. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan sambutan Direktur Politeknik Pelayaran Barombong pada kegiatan Soft Skill Series pada pagi hari ini. Beliau menyampaikan salam hormat buat kita semuanya, sehubungan dengan beliau berhalangan, sehingga menugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sigap, salam pro prestasi. Kalau tadi dibuka dengan pantun oleh MC-nya, izinkan saya juga sedikit membuka dengan pantun. Boleh, cakap dalam hati aja ya. Langkah pasti menuju tujuan, ilmu dan sikap jadi pegangan. Soft skill kuat jadi keunggulan. Pemimpin hebat lahir dari tantangan dengan proses pembinaan. Terima kasih yang sudah bilang cakep. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yang saya yakin adik-adik taruna-taruni dan para pasis mengenal sosok ini, Bapak R. Adi Maskin Kusumawardani, SE, MM, MRE, salah satu sohib kami juga ini. Para pejabat struktural dan fungsional, Wadir 1, Wadir 2, dan Wadir 3, para dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh taruna, taruni, dan para pasis yang kami banggakan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini
kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan peningkatan soft skill leadership taruna dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang dan pergaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut atau yang mewakili yang telah berkenan hadir secara virtual dan sekaligus nanti akan memberikan opening speech atau akan saya hadiri langsung kalau beliau belum kesempatan hadir. Tentu saja kehadiran Bapak, Ibu sekalian yang hadir dalam virtual ini merupakan kehormatan dan motivasi besar bagi kami, khususnya bagi para adik-adik taruna dan taruni sekalian. Kami juga menyampaikan salam hangat kepada seluruh hadirin serta soft skill yang mengikuti kegiatan pada hari ini yang telah meluangkan waktu dan komitmennya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Hadirin yang saya hormati, di era industri maritim modern yang semakin dinamis dan kompetitif saat ini, keberhasilan seorang perwira pelayaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis semata, tetapi juga oleh kekuatan soft skill, khususnya dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, serta pengambilan keputusan. Generasi Z sebagai generasi yang adaptif terhadap teknologi memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan. Namun demikian, potensi tersebut perlu diarahkan dan diperkuat melalui pembinaan dan keberlanjutan agar mampu menjawab tantangan global di sektor maritim saat ini. Melalui kegiatan ini, kita ingin menegaskan bahwa soft skill bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam membentuk karakter kepemimpinan taruna. Taruna diharapkan tidak hanya cakap secara akademik dan teknis, tapi juga memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan interpersonal yang baik, dan tentu saja tidak mudah menyerah. Hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber Bapak R. Adi Maskin Kusumawardani, SE, MM, MRE, yang secara kebetulan beliau juga adalah alumni dari Politeknik Pelayaran Barombong. Atas kesediaan beliau berbagi ilmu dan pengalaman, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Kami berharap nilai-nilai soft skill yang diperoleh tidak hanya berhenti pada kegiatan ini, tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun nantinya di luar kerja. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk membangun generasi pelaut yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkarakter kuat dan berdaya saing global. Selanjutnya, kami mohon pada Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sesama, karena kalau tidak salah saya dengar ada merchandise nanti ya Mbak MC ya. Siap Bapak. Nah, baik, sebelum saya tutup, izinkan saya tutup lagi dengan pantun. Boleh bilang cakep. Berlayar jauh menggapai cita. Ombak besar jangan dihindari. Pemimpin tangguh lahir dari kita dengan karakter dan integritas diri. Saya boleh tambah satu lagi Mbak MC ya? Ya Pak, silahkan Pak. Oke, baik. Ada satu lagi yang saya sering sekali jadikan motivasi buat diri sendiri dan adik-adik taruna ini. Kita tidak akan pernah merubah arah mata angin, tapi kita harus sanggup melayarkan kapal hingga pelabuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik hadirin sekalian, kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Rangkaian acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Namun sebelumnya, kami informasikan kepada seluruh peserta untuk tetap mengikuti kegiatan ini hingga selesai, karena nanti akan ada sesi kuis dan tentunya hadiah untuk para pemenang, hadiah untuk penanya terbaik, dan juga sertifikat keikutsertaan bagi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sampai akhir. Jadi kami mohon partisipasinya.
Baik, berikutnya izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya materi serta diskusi pada hari ini, yaitu Taruni Airin Febrianti Mentaruk, Program DP3 Pembentukan Program Studi Nautika Politeknik Pelayaran Barombong Angkatan 73. Kepada Taruni Airin kami persilahkan. Cek. Mohon izin Bapak, Ibu, terima kasih kepada Ibu Sukma MC yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya, Taruni Muda Airin Febrianti Mentaruk, yang akan mengambil alih sebagai moderator pada pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sigap, dan salam prestasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber, para peserta, dan seluruh pihak yang telah hadir dalam sesi soft skill dengan tema penguatan soft skill sebagai pondasi kepemimpinan generasi Z bagi taruna pelayaran niaga di era industri maritim modern. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Bapak Budi Raharjo, SOS MSI. Yang terhormat, Direktur Politeknik Pelayaran Barombong yang diwakili oleh Bapak Kabak Akademik, Bapak Dr. Insinyur Supardi, MSI MRE IPM. Yang terhormat, narasumber kita, Bapak R. Arimaskin Kusumawardani, SEMM MRE. Dan yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu seluruh hadirin peserta Soft Skill Series Politeknik Pelayaran Barombong pada hari ini. Baik, izinkan saya memulai sesi ini dengan sebuah pantun. Boleh dibantu jawab dengan cakep? Baik. Ke Selat Malaka membawa sauh, kapal melaju membelah gelombang. Soft skills dipupuk sedari jauh agar kepemimpinan Gen Z makin gemilang. Wow, saya lihat kayaknya di sini wajah-wajah calon-calon pemimpin di masa depan. Baik, luar biasa. Baik Bapak Ibu seluruh hadirin peserta yang kami hormati, untuk tertib dan lancarnya acara kita, saya akan membagi menjadi beberapa sesi, yaitu yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak R. Arimaskin Kusumawardani, SEMM MRE. Yang kedua, sesi tanya jawab. Yang ketiga, kuis. Dan yang keempat, kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke acara inti. Hadirin peserta soft skill sales yang kami hormati, di era yang terus berkembang ini, kemampuan teknis saja tidaklah cukup. Seorang taruna pelayaran tidak hanya dituntut untuk mahir dalam bidang keilmuan, tetapi mereka harus memiliki soft skill yang kuat, mulai dari komunikasi, kerjasama tim, hingga kepemimpinan yang berkarakter. Sebagai bagian dari generasi Z, kita memiliki tantangan sekaligus peluang besar untuk menjadi pemimpin masa depan yang adaptif, inovatif, dan berintegritas. Oleh karena itu, penguatan soft skill menjadi pondasi utama dalam membentuk sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu membawa perubahan positif. Memulai kegiatan ini diharapkan kita semua dapat memperoleh wawasan, inspirasi, serta bekal yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi diri sebagai calon pemimpin di dunia pelayaran. Wow. Saya mengajak seluruh hadirin peserta untuk berpartisipasi aktif dan berbagi pandangan guna menciptakan solusi yang dapat kita implementasikan bersama. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi langkah dengan pengembangan personal diri yang adaptif di masa depan. Baik, sebagai narasumber kita, Bapak R. Arimaskin Kusumawardani, SEMM MRE. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Adik Airin. Salam sejahtera bagi semua. Baik, hadirin peserta soft skill yang kami hormati, sebelum narasumber kita memaparkan materi, izinkan saya membacakan profil singkat beliau.
Magister Manajemen Maritim dari Universitas Trilogi pada tahun 2022. Sarjana Manajemen Transportasi Laut dari STMT Trisakti pada tahun 2013, serta sertifikat ATT 1 Master Marine Engineer dari BP3IP Jakarta pada tahun 2016. Selain berkarir di industri pelayaran, beliau juga merupakan entrepreneur sebagai founder dan CEO di PT Global Pilar Maritim dan PT Dimas Production, serta komisaris dari PT Karya Maritim Niaga Nusantara. Di bidang akademik, beliau aktif sebagai dosen di Akademik Pelayaran Jakarta, instruktur di BP2TL dan BPSDMP Jakarta, serta asesor di BNSP. Beliau juga berperan aktif dalam organisasi profesi, diantaranya sebagai Sekretaris Jenderal PPNK, ISF, dan IKPPNI, serta Wakil Ketua Head of ICT di CIMA, menunjukkan kontribusinya dalam mengembangkan sumber daya manusia maritim nasional. Baik, hadirin peserta Soft Skill Series yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi oleh Bapak R. Ari Maskin Kusumawardani, SEMM MRE. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ade Airin sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kali saya mengucapkan yang terhormat Kepala BPSDM Perhubungan Laut, Bapak Budi Raharjo, Esos MSI, atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Direktur Poltekpel Barombong, Kapten Sidotul Mutaha, MSI MR, kali ini yang mewakili sahabat kami, Kabak ya, Kabak Dr. Insinyur Supardi, MSI MR, IPM ASN Engineer. Kemudian yang saya hormati Wakil Direktur 1, 2, dan 3, saya lihat ada sahabat saya ini Ibu Meti ya. Lama tidak jumpa, ini terakhir di Sorong ya sepertinya. Kemudian yang terhormat jajaran pengajar beserta rekan-rekan yang ada di Poltekpel Barombong, kemudian para pasis, taruna-taruni, dan mungkin dari industri dan tentunya para alumni Poltekpel Barombong. Baik, kali ini saya akan, kalau tadi Pak Supardi temu lewat pantun juga ya. Saya nggak pandai pantun juga nih. Saya coba dengan sedikit pantun. Kalau ke Makassar, jangan terlupa menikmati senja di Pantai Losari. Gen Z adalah harapan bangsa, pemimpin cerdas, tangguh, dan berintegritas tinggi. Baik, oke, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Penguatan Soft Skill sebagai pondasi kepemimpinan generasi Z bagi taruna pelayaran niaga di era industri maritim. Tentunya saya mengambil Gen Z ini adalah bagaimana kita saat ini adalah generasi Z ini adalah generasi penerus yang berada di tengah. Mungkin yang akan datang adalah generasi Alpha ya. Kalau saya ini kebetulan generasi milenial. Dulu kita lagi viralnya ya, istilahnya tuh di tahun 2000 tuh. Nah, kita milenial uh, dengan teknologi yaitu internet maupun computerized mungkin di tahun 2000. Nah, sekarang ini lebih ke generasi Z dituntut oleh
teknologi 6.0. Nanti kita kupas apa itu generasi teknologi 6.0. Mungkin bagi rekan-rekan PASIS juga, perwira siswa atau perwira karir, mungkin saya juga materi Gen Z, mungkin ada yang hadir juga dengan milenial. Saya harap ini menjadi pembelajaran bersama kita. Baik, langsung saja. Next. Ada. Oke. Nah, eh, pertama saya menyoroti bukan soft skillnya, kepemimpinan. Kepemimpinan generasi Z ini sekarang lagi diuji ya, apalagi bisa memimpin generasi milenial, bahkan baby boomer. Masih banyak baby boomer yang ada di kapal. Nah, ada dua yang menjadi ya, yang menjadi pembahasan saya yaitu generasi Z itu sudah memasuki industri maritim di fase 6.0 itu satu yang pertama adalah digitalisasi sistem kapal ya. Apa dituntut semuanya dulu tidak ada ekdis, ada ekdis, kemudian sekarang ekdis berbasis dengan networking yang terkoneksi dengan di office site ya kan. Kemudian eh, otomi- otomitasi otomatisasi dan artificial intelligence, kemudian tuntutan keselamatan dan etika yang semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi sorotan adalah etika ya. Nah, ini etika tentunya juga menjadi komplain daripada eh, industri maritim sendiri. Kemudian perwira tidak hanya dituntut kompeten teknis, tadi sudah dijelaskan sedikit disinggung oleh Pak Supardi bahwa rekan-rekan Gen Z ini bukan hanya dituntut secara teknis saja, mampu memimpin awak kapal yang multi generasi. Tadi saya sudah bahas, ada baby boomer, ada eh, Gen Z, ada Alpha, kemudian mengambil keputusan etis dan situasi kritis. Ketika ketiga yaitu menjadi keteladanan budaya keselamatan safety culture, yaitu turunnya yaitu servicing terhadap safety. Nanti saya akan jelaskan juga di ini. Lanjut, Pak. Oke. Nah, generasi Gen Z ini sebagai calon perwira pelayaran niaga, ini tentunya ada 4 faktor yang luar biasa. Gen Z ini mudah ya, mudah memahami dengan digital, sudah terbiasa dengan informasi cepat. Nah, ini kekurangannya banyak sekali. Kekurangannya Gen Z ini mungkin generasi yang lain juga 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 seperti Gen Z. Cuman kebanyakan Gen Z ini satu mungkin mempercayai hoax ya, oversharing. Nah, apa itu oversharing nanti saya jelaskan juga. Kemudian kritis terhadap otoritas ya, tetapi menghargai keadilan dan kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi nilai bukan sekedar jabatan. Kemudian 4, menuntut makna dan keteladanan dari seorang pemimpin. Nah, jadi Gen Z ini beda dengan saya dulu. Kalau saya dulu itu ada yang mungkin adik-adik taruna, taruni dan PASIS juga rekan-rekan alumni juga mengenal dengan pasal 1 ya. Pokoknya senior harus benar. Nah, dalam saya menganalisa sekarang ini, saya juga sebagai dosen tetap di salah satu akademi pelayaran di Jakarta juga. Tentunya Gen Z ini beda. Dia berontak, nggak ada itu pasal 1. Yang ada hanya perintah, reason, kenapa, masuk logika nggak? Kalau nggak, saya nggak akan jalanin. Nah itu biasanya Gen Z seperti itu.
Kemudian diterjemahkan oleh generasi lain atau milenial, wah ini sepertinya melawan ini dan lain-lain. Nah ini menjadi gap ya, harusnya menjadi komunikasi yang baik. Kemudian next, tadi tentang kepemimpinan. Kemudian soft skill. Nah, soft skill ini ada 5 yang saya kutip di sini, yaitu communication, leadership, teamwork, critical thinking, emotional intelligence, disiplin. Tentu 5 faktor ini tidak boleh dipisahkan dalam satu ramuan soft skill di diri kita. Jadi soft skill itu sebenarnya metrik individual itu berbeda-beda. Contoh saya dulu uh, memang menyukai IT, multimedia, kemudian sekolah di Barumbung, kemudian mengembangkan. Akhirnya saya bisa mempunyai profesi yang pentahelik. Jadi apa itu profesi pentahelik? Nanti saya akan jelaskan di akhir slide saya. Nah ini perlu adik-adik, rekan-rekan taruna-taruni, ini adalah dasar daripada soft skill eh, kalian menjadi perwira dan bahkan nanti menjadi pemimpin di atas kapal maupun di pengembangan profesi di kalau saya sebut profesi pentahelik nanti mungkin ini adalah dasar. Nah, next deh. Nah, ini pergeseran paradigma kepemimpinan perwira. Ini tadi saya sudah jelaskan ya. Model lama itu kurang relevan. Jadi model-model kami dulu milenial dan baby boomer dulu itu sudah pergeseran daripada mungkin budaya, habit, serta kalau disebut sekarang itu era globalisasi itu sudah nggak relevan, otoriter, hierarkis. Jadi harus. Cuman yang saya kata kunci, mungkin milenial juga susah juga ya ngatur Gen Z ini ya. Mungkin bukan kasar ya atau unpolite, tidak sopan. Mungkin lebih tegas. Tegas dan ada panisme yang dilakukan seperti itu. Namun dalam norma-norma kesopanan kan. Nah, ini Gen Z suka yang seperti itu. Kemudian mengandalkan pangkat semata ya, ya generasi kami itu kadang-kadang juga wah istilah itu eh, banyak nih balo-balo, nah pangkat-pangkatnya ya kan. Jadi itulah yang membuat kita mendorong menjadi otoriter. Kemudian komunikasi satu arah, kemudian disiplin berbasis hukuman. Nah, hukuman ini terbiasanya adalah hukuman fisik, verbal dan lain-lain. Mungkin lebih Gen Z ini takut dengan apa panisme yang sikapnya administratif dan ini saya sudah lakukan. Mungkin lebih efektif ya. Kemudian ada model kepemimpinan perwira Gen Z. Nah, ini profesional beretika. Kemudian berbasis kompetensi, keteladanan dan tanggung jawab. Nah, ini juga komunikasinya tegas tetapi dialogis. Kemudian disiplin berbasis kesadaran dan budaya keselamatan. Nah, ini nanti juga saya akan jelaskan di dalam DGS. Oke, next. Nah, ini identitas digital Gen Z. Gen Z itu punya digital identitasnya, yaitu media sosial, platform komunikasi, dan teknologi informatika yang kita sebut TikTok, WA, Instagram, YouTube, dan Facebook. Nah, tentu Gen Z itu membentuk identitas dirinya. Jadi hati-hati juga Gen Z. Jadi di dalam saya di perusahaan saya, kalau interview itu selalu minta ID daripada medsosnya. Nah, itu membentuk karakter rekan-rekan Gen Z ini, Pasis dan para peserta Zoom meeting kali ini bahwa itu adalah tercapture bagaimana individual itu terlihat di dalam akun-akun medsosnya. Nah, ini tentunya juga harus berhati-hati. Yang penyakit sekarang adalah oversharing, ya, flexing, kemudian lebih ke apa istilahnya narsisme, ya. Nah, ini perlu juga Gen Z juga harus merubah
sikap-sikap yang kurang baik ya. Nah, itu yang menjadi tas dasar identitas digital itu. Tetapi ada yang mempengaruhi juga beberapa di bawah ini saya jelaskan bahwa mempengaruhi reputasi pribadi ya. Mengolok-olok, bullying ya, bullying kemudian ya sedikit menghina dan lain-lain. Nah, ini tentu mempengaruhi dari reputasi pribadi atau citra pribadi. Kemudian, nah ini juga merugikan daripada citra perusahaan pelayaran. Nanti dalam konteks DGS saya jelaskan apa sih perusahaan itu rugi apa enggak. Nah, itu juga menjadi indikator etika dan kedewasaan profesional. Nah, ini jadi eh, kalau kalau dulu itu orang tidak terlalu membuka diri. Nah, sekarang ini dengan efeknya digitalisasi, medsos, semua orang membuka. Kadang tapi kebanyakan ya aib sendiri, aib keluarga juga dibuka dalam medsos. Nah, itu mungkin yang akan merubah budaya Indonesia. Nah, tentunya ini juga harus mempunyai pilar-pilar apa yang harus menjadi doktrin terhadap kita sebagai profesi perwira pelayaran niaga. Nanti doktrin apa yang perlu ditanam, jelaskan next. Nah, eh, ya ini sudah tadi saya sebutkan budaya ekspresi dan komunikasi Gen Z di atas kapal. Karakter komunikasi Gen Z ini tidak kurang respon ya kalau memang kasar, merendahkan, apalagi di publik ya. Nah, jadi Gen Z ini tidak suka diremehkan. Ini dia akan menjadi pendendam atau nanti pembalasan seperti apa? Karena penetrationnya itu sudah merasa terancam harga dirinya di sosmed, terancam di social networknya dia, maka dia akan berontak. Nah, itu sikap-sikap dari Gen Z. Kemudian tantangan di lingkungan kapal ya, kemudian pendekatan kepemimpinan. Nah, ini tiga faktor ini mungkin yang menarik untuk dikaji ulang supaya mungkin nanti dalam perubahan kurikulum ya. Kalau saya itu menjelaskan kita sebenarnya kurikulum yang baik itu ada sikap daripada holistik. Nah, ini nanti kita next akan bahas apa sih kurikulum yang holistik untuk menghasilkan profesi yang pentahelik. Next. Nah, ini adalah mungkin ini adalah novelty saya untuk sebuah penetrasi yang terkait dengan sekarang ini perlu yang namanya doktrin ya. Doktrin ini perlu. Tentunya kita lihat era globalisasi sekarang, doktrin yang melekat pada contoh saja yang sekarang lagi viral ya, Iran ya, dengan doktrinnya kepada rakyatnya sehingga rasa memiliki identitas kebangsaannya itu luar biasa. Nah, tentunya dengan doktrin kebangsaan dan pilar profesionalisme ini ada dua yang saya pampang, yaitu empat pilar identitas kebangsaan dalam profesi, yaitu dasar-dasar Pancasila, ya, kemudian Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan semangat NKRI. Kemudian di sebelahnya profesional adalah SOLAS, MARPOL, STCW, dan MLC 2006. Next, Dek, langsung saya jelaskan. Nah, di dalam pilar identitas kebangsaan dalam profesi itu ada empat pilar. Kita jangan menganggap enteng empat pilar ini. Ini adalah doktrin anak-anak muda kita sebagai calon pemimpin di kapal, di perusahaan maupun bangsa dan negara kita. Tentunya dengan empat pilar kebangsaan sebagai pedoman kepemimpinan itu perlu dikaji, perlu diimplementasikan dan diterapkan oleh adik-adik taruna-taruni calon perwira pelayaran niaga ini. Nah, apa itu Pancasila? Tentunya dalam konsep mungkin nanti
Kalau dulu itu kan saya ada P4 ya, kemudian nanti mungkin, nah ini menjadi ramuan mungkin Poltekpel Barombong nanti saya ada sebuah program berkesinambungan dengan IKKPNI dan Lemhanas, tentunya mungkin nanti eh, Poltekpel Barombong bisa menjalankan doktrin-doktrin dari 4 pilar identitas kebangsaan dalam profesi ini perlu. Jadi kita berprofesi yang melakukan profesionalisme di lingkungan multinasional ya. Tentunya perlu identitas kebangsaan yang memang 4 pilar ini kita harus terapkan. Nah, kemudian next. Nah, adik-adik taruna-taruni, kalau 4 pilar ini saja sudah di luar kepala, saya yakin kalau interview di perusahaan saya, mungkin di perusahaan-perusahaan industri tentunya di managing agency maupun perusahaan pelayaran, tentu basically dasar ini harus ada 4 pilar ini harus dipahami. Mungkin dari semester 1, semester 2, semester 3 dan 4 itu sudah katam ya, sudah tahu yang namanya SOLAS, MARPOL. Ini adalah modal daripada profesionalisme yang adik harus punyai di luar tadi soft skill. Ini sangat perlu. Jadi ini kisi-kisinya. Kalau 4 pilar ini udah paham, saya rasa dalam kompetensi atau hard skillnya, saya rasa nggak usah kita pertanyakan lagi ya. Jadi coba fokus dalam pembelajaran itu 4 pilar ini. Tentu ini yang menjadi apa bekal ya. Next deh langsung. Nah ini soft skill. Soft skill tadi kalau di awal itu adalah apa? Dalam profesionalisme ini soft skill sebagai pemimpin, sebagai perwira ya. Jadi perwira itu ya namanya juga perwira ya. Harus kita berani memimpin diri sendiri maupun teamworknya atau di dalam organisasi ya, di kapal, di perusahaan, bahkan di negara. Nah, ini integritas. Nah, integritas ini perlu. Saya modal itu dulu dari attitude, integritas. Mungkin rekan-rekan para pengajar juga di Barombong juga memahami integritas itu. Saya bermodal dari dulu integritas, kemudian soft skill, kompetensi, mungkin dulu sedikit membantu Poltekpel Barombong dalam digitalisasi. Mungkin dulu kalau masih ingat itu tahun 2003 ya, saya merubah digitalisasi dalam perpustakaan ya. Mungkin dulu ada video-video safety dari Kings Point Amerika yang berbentuk VHS. Kemudian supaya tidak rusak kita replace menjadi VCD, DVD yang memang bisa diabadikan. Nah, itu adalah bentuk daripada soft skill kita. Jadi adik-adik jangan merasa pintar saja di akademis, ya, di nilai-nilai akademik. Belum tentu nanti di lapangan, di industri, adik-adik rekan sebagai profesional dipakai oleh di industri, tidak hanya butuh sebagai hard skill saja atau kepintaran saja. Tentu soft skill ini perlu ya, kejujuran, ya, itu leadership. Oke, next. Eh, mungkin next lagi supaya mempercepat. Oke, yang sebelumnya deh. Oke. Nah, inilah yang saya sebut dengan Seafarer 4.0 adalah program. Yaitu yang pertama adalah attitude dan integritas profesional. Kita bangun tadi, kita kembangkan yang namanya 4 pilar kebangsaan tadi, kemudian dengan sedikit ramuan menghasilkan sebuah kode etik. Nah, ini perlu juga yang harus program ini harus dipercepat. Kemudian yang kedua adalah kompetensi teknis dan digital DGS skill. Nanti DGS itu apa? Saya akan jelaskan. Kemudian komitmen terhadap keselamatan dan pelayanan. Public service. Nah ini tentu public service ini juga harus di baby boomer. Kalau saya sebagai milenial masih bangga dengan baby boomer ya. Baby boomer ini generasi yang legend banget gitu. Jadi
rasa memiliki public service ini perlu. Jadi rekan-rekan mungkin harus berani menolak juga tanda kutip pengusaha-pengusaha yang nakal ya, perusahaan kapal-kapal yang unsafe berani menolak. Jadi untuk apa kepentingan keselamatan publik ya tentunya banyaknya kapal tenggelam dan lain-lain itu kan kelalaian daripada SDM sendiri yang tidak mempunyai atau tidak menerapkan yang namanya kode etik, berani melawan atas nama keselamatan. Next. Ya, inilah kolerasi dengan etika. Ada moral, kode etik, habit budaya, dan peradaban. Nah, menarik yang peradaban nih. Jadi, sebenarnya kalau kita sebagai manusia itu, yaitu mempunyai moral dan budaya sendiri. Kode etik nantilah kedua. Ya. Nah, sekarang ini peradaban ini yang kita takutkan adalah bagaimana peradaban manusia itu takut dengan teknologi. Contoh, banyaknya CCTV, kemudian profesi yang sekarang ini lagi Gojek, Grab, itu kan di, di, diatur oleh sebuah teknologi ya. Jadi karena adanya teknologi, mereka takut barang ketinggalan, barang rusak dan lain-lain. Nah, bukan takut terhadap moral kepada Tuhan, budaya kita yang luhur, yaitu budaya-budaya yang apa di Indonesia ini yang luar biasa ya, punya sopan santun, ya kejujuran, budi pekerti. Nah ini tentunya modal daripada kemajuan peradaban. Nah, kalau dulu karena kita mungkin takut ya, atau dulu itu agak sedikit penetrasinya menghargai lah. Dulu waktu saya sebagai junior kalau dengan perintah face saja, face instruction. Jadi kalau senior marah itu cuman melihat melirik ini kita udah paham. Nah itu peradabannya agak menarik. Jadi dengan face instruction ini kita, oh ya kita harus jalankan itu dan lain-lain. Nah itu mungkin Gen Z yang mungkin di di dalam perkembangannya ini mungkin menjadi apa ya, konsen di situ dalam dalam peradabannya ya. Jadi mungkin itu adalah yang diperhatikan ya Gen Z dalam peradabannya, untuk mungkin kita kalau punya bargaining atau kita punya compare itu di Eropa Timur itu peradabannya luar biasa juga SDM-nya ya. Next. Nah, ini moral etika yang tadi saya sebutkan. Tentunya adik-adik juga nanti kita akan bicarakan, tentunya perwira pelayaran niaga ini sudah mempunyai kode etik. Nah, nanti kode etiknya itu seperti apa dan lain-lain nanti kita akan bicara dalam beda sesi ya. Ini adalah pondansi. Kalau dokter itu juga punya kode etik. Takut dengan kode etik itu maka nyaris apa ya, ini untuk mencegah malpraktek sebenarnya. Jadi dokter itu dalam praktek profesionalismenya diatur dalam kode etik untuk salah satunya mencegah daripada malpraktek. Ya tentunya tadi saya jelaskan, kalau kita perwira pelayaran niaga dalam konsep menjalankan profesionalisme di dalam eh, pekerjaannya, mempunyai kode etik, maka kita bisa menjelaskan pengguna transportasi laut tentunya dan pengusaha yang tanda kutip nakal, kita juga bisa berani. Oh ini yang tidak benar Pak, ini yang benar. Bu, ini yang benar loh, ini yang tidak benar. Nah ini kita mempunyai marwah terhadap profesi kita sebagai perwira pelayaran niaga. Next. Nah ini habit budaya perlu yang namanya kita kedepankan disiplin, komunikasi skill dan kebudayaan. Nah empati, tentunya empati ini perlu ya. Gen Z ini empatinya kurang, rasa empati kepada rekan-rekannya dan lain-lain. Nah ini tentunya juga disiplin, tentunya. Walaupun saya berulang-ulang lagi tidak mendok apa istilahnya eh, apa ya istilahnya ya, bahwa tidak semua Gen Z itu mempunyai sifat-sifat yang
tidak mempunyai empati, disiplin tidak. Saya juga mengingatkan tentunya untuk dalam habit budaya ini perlu di dalam diri kita sendiri. Mungkin yang adik-adik tertolong oleh disiplin dan kebudayaan ini boarding school atau di asrama ya, tentunya ketolong itu karena habit di boarding school itu. Tuh, next. Nah, ini adalah DGS. DGS itu adalah digital, cognitive, dan social emotional skill. Nah, ini perlu tiga ini DGS. Nah, ini DGS skill ini penyakitnya adalah oversharing. Nah, adik-adik mungkin para milenial juga sering tuh oversharing tuh di Facebook, di apa ya kan? Paspor di sharing, tiket di sharing, padahal itu terkait dengan maritime security, cyber security sangat riskan gitu. Nah, itu kalau di perusahaan saya ada yang mutasi di sharing itu udah termasuk SP1 tuh. Nah, itu membocorkan rahasia perusahaan, kemudian bikin bikin status, kemudian bikin apa tuh konten. Nah, saya jelaskan ya adik-adik mungkin para senior juga ini adalah bersama kita pendidik juga di Poltek Barombong. Ada discretion yang perlu kita marwah, contohnya marwah bridge ya, Anjungan. Anjungan itu luar biasa marwahnya. Jadi sekarang ini ada yang bikin konten, ada yang foto-foto. Tentunya ini untuk keselamatan pelayaran juga tidak baik. Bahkan ada yang membuat live, TikTok dan lain-lain. Nah, ini tentunya membocorkan yang disebut apa ya, ini kan aset corporate ya, aset perusahaan tentunya apalagi yang IPO ya, tentunya saham itu dimiliki oleh adalah ada satu kasus yaitu perusahaan IPO terbesar itu manajemen levelnya berkunjung ke kapal, kemudian salah satu daripada krunya itu mengabadikan. Nah, manajemen apa orang kantornya lah ya waktu itu tidak pakai helm dan lain-lain. Akhirnya lah kok itu manajemen level berkunjung di kapal aja nggak pakai safety. Nah, itu artinya bukan maksudnya baik, wah bos datang nih dan lain-lain, tetapi itu menurunkan reputasi daripada perusahaan. Nah, ini perlu juga para kapten-kapten ya, pasis-pasis tentu ya, juga habit ini perlu perlu diluruskan juga ya. Kalau ngonten saya juga YouTuber, saya punya perusahaan ini juga digital multimedia dan lain-lain. Tetapi kalau untuk konten-konten itu kan tentunya juga kita harus punya etika ya. Nah, itu ini yang di dalam di konsep DGL skill ini kita harus rubah itu bagaimana eh, penyakit yang ada itu. Next. Nah, saya punya waktu berapa lagi, Adek? Mohon izin Nah, Bapak, tinggal 5 menit Bapak. oh 5 menit. Oke, saya percepat Siap ya. Pak. Kemudian ada yang namanya safe public service. Safe public service. Nah, ini perlu menjunjung tinggi kode etik. Ini yang perlu kita lakukan untuk kelancaran keselamatan pelayaran transportasi laut tentunya ya. Ya, ini adalah safe public service. Setiap perwira pelayaran niaga harus doktrinnya mempunyai safe public service. Kita punya empati terhadap keselamatan-keselamatan pelayaran, alat-alat keselamatan expire dan lain-lain antara administrator yaitu ya antara saya kira oknumnya ya, lembaganya bagus ya. Mungkin yang disebut kongkolikong ya. Jadi ya ini tentunya berulang kali kecelakaan di atas kapal itu tidak empati dengan si public service ini. Next. Nah, ini saya udah mulai bahas. Nah, perwira pelayaran niaga ini dalam konsep multipositional potensialnya ini tentu membuat motivasi adik-adik. Jadi adik-adik, dulu berpikiran NDN-nya itu udah belayar jadi chief engineer, saya basically teknika engineer sudah, habis itu nanti pensiun ngapain berkebun dan lain-lain. Nah, dalam multi talent ini dalam perjalanan itu nanti akan tumbuh atau pengembangan profesi
yang tentunya digali oleh adik-adik. Jadi jangan pernah bermimpi hanya satu profesi saja kita. Kita bisa mengembangkan profesi kita, bukan hanya menjadi perwira pelayaran niaga saja, atau secara umum menjadi pelaut saja. Ternyata di dalam profesi PPN ini kita bisa kembangkan menjadi pentahelik. Nah ini mungkin multi talentnya apa adik-adik? Mungkin orang yang suka musik, saya juga suka musik ya. Mungkin public speakingnya bagus, terus pandai bergaul. Oh saya pinter IT, mungkin cenderung mengutak-atik sendiri dan lain-lain. Nah itu karena kita ya mungkin dulu saya motivasinya, wah saya suka IT nih. Kalau belayar, punya uang banyak, saya bisa beli laptop bagus dan lain-lain, bisa mengembangkan soft skill saya sehingga saya tercapai hobi saya. Mungkin itu dulu saya pemikiran saya, nggak sampai kemana-mana. Nah, next selanjutnya dalam potensial tadi ternyata kita itu bisa menjadi profesi yang pentahelik di dalam ekosistem pentahelik ya. Di sini uh, dalam pentahelik itu disebut bahwa kita yang di tengah itu mungkin kita kita menjadi profesi PPN ya, perwira pelayaran niaga yang ada gambar saya itu yang saya sudah lalui ya. Saya sudah menjadi pengusaha, kemudian saya menjadi media YouTuber, penggiat sosmed, kemudian saya adalah dosen juga menjadi akademisi maritim. Kemudian saya aktif juga di berbagai organisasi NGO, kemudian saya sebagai praktisi juga. Nah, mungkin yang belum saya lakukan adalah regulator atau ASN. Saya tentunya tidak bisa. Mungkin dulu kalau dari ASN saya bisa kembangkan. Kemudian adalah aparat keamanan. Nah, ini lebih tepatnya penegak apa? Penegak hukum lah ya. Tentu alumni juga banyak yang menjadi pengacara ya. Angkatan berapa lupa saya 25 atau 24 tuh menjadi pengacara yang hebat. Terus angkatan 19 menjadi jaksa di Jaksa Agung di Jakarta ya. Tentu nah konsep-konsep pentahelik jadi adik-adik taruna saya motivasi. Jadi ke depan itu lakukan profesi Anda secara profesional. Dalam pengembangan profesi nanti Anda bisa kembangkan sehingga menjadi profesi pentahelik atau nanti ke depan bisa hexahelik dan lain-lain. Nah, ini sangat perlu motivasi ke depan adanya soft skill dan pengembangan civil effect tentunya ya. Civil effect itu disebut ijazah darat lah ya, pengembangan soft skill dan akademik atau disebut civil effect itu berimpact bahwa kita bisa nggak mengembangkan profesi kita menjadi pentahelik. Next. Nah, ini posisi-posisi strategis perwira pelayaran. Jadi banyak ya. Jadi perwira pelayaran niaga itu sekarang duduk di posisi-posisi strategis ya. Contohnya di kepolisian ada, di DPR ada apa ketua umum kita KSPB alumni Baromong juga ada di DPR. Banyak ya di Jaksa juga ya, di perhubungan juga banyak ya. Jadi adik-adik Gen Z jangan apa termotivasi aja, artinya harus termotivasi oleh senior-senior kita yang sudah sampai di ini. Bahkan di kaca internasional ya mungkin saya sering ke sidang ILO yang ada di Geneva, kemudian di UK juga dalam kepemimpinan internasional tentunya kita juga hadir di situ. Oke, next. Nah, sampai sudah ke kesimpulan. Jadi ini adalah kesimpulannya adalah generasi Z merupakan masa depan profesi perwira pelayaran niaga di tengah transformasi industri maritim menuju maritime dan seafarer 6.0 di era digital, otomasi, dan AI. Kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh pangkat, semua melakukan oleh karakter, etika, dan keteladanan. Perwira pelayaran niaga merupakan penjaga utama keselamatan jiwa, kapal, dan lingkungan, pelaksana 4 pilar maritim, kemudian role model profesional, kemudian penggerak kolaborasi dan ekosistem maritim global. Jadi jangan takut AI maupun nanti
kapal yang otomatis dan lain-lain, kita itu tidak digantikan oleh mereka. Kitalah yang menggerakkan teknologi itu. Jadi jangan takut, karena kita adalah buatan dari Tuhan dan teknologi itu semua adalah buatan dari manusia. Jadi jangan pernah takut kalah dengan teknologi. Manusia lebih pintar daripada teknologinya. Itu mungkin menjadi kesimpulan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Adik, terima Sumber kasih. Waktu atas dikembalikan. pemaparan materi yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak. Baik, dari materi tersebut kita dapat memahami bahwa soft skill merupakan pondasi penting dalam membentuk kepemimpinan generasi Z, khususnya bagi taruna pelayaran niaga di era industri maritim modern. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dapat menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua. Baik, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali kepada seluruh peserta Soft Skill Series agar mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat, karena kegiatan ini disediakan sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Dan kami ingatkan lagi, jangan lupa untuk seluruh peserta Soft Skill Series untuk menyiapkan aplikasi WeGround, karena di akhir sesi acara kita akan mengundi pemenang dari sesi tanya jawab yang sebentar kita akan lewati. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Hadirin peserta Soft Skill Series yang kami hormati, kami menyediakan voucher senilai Rp100.000 untuk 3 penanya yang ingin bertanya, memberikan komentar, atau berdiskusi terkait materi. Yang dipersilahkan, yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan melalui kolom komentar. Baik, kami persilahkan. Baik, kami persilahkan buat Randi Ferdiansyah untuk mengajukan pertanyaan. Mohon izin untuk menyalakan videonya dan mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama dan instansi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani Ferdiansyah. Saya merupakan seorang taruna di Politeknik Pelayaran Barumbong, dan sekarang saya menempuh pendidikan di semester 2, jurusan permesinan kapal. Mungkin bisa langsung saja mungkin ya, saya memaparkan terkait dengan pertanyaan saya, yang dimana tadi juga disebutkan oleh Bapak bahwasanya di era digital otomasi dan juga artificial intelligence, kepemimpinan itu tidak lagi ditentukan oleh pangkat semata, melainkan oleh sebuah karakter, etika dan juga keteladanan. Nah, untuk pertanyaannya, mungkin ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara kita nantinya bisa terus mengembangkan dan juga membangun karakter kita ketika di atas kapal, karena kita juga tahu bahwasanya di atas kapal itu penuh dengan tekanan yang cukup tinggi dan juga keberagaman dari latar belakang setiap awak kapal yang ada di kapal kita nanti, seperti itu. Baik, terima kasih Randy. Mohon izin Bapak, kami akan menampung dulu pertanyaannya dan di sesi terakhir kami akan mempersilakan Bapak untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dari penanya-penanya. Mohon izin Bapak. Baik, selanjutnya kita akan move ke mohon izin untuk Pak Ukas. Mohon izin Bapak untuk dapat menyalakan videonya dan mohon izin untuk memperkenalkan diri dan instansi. Mohon izin saya persilakan Pak. Mohon izin Pak Ukas. Mohon izin untuk menyalakan kameranya dan mohon izin memperkenalkan diri, nama dan instansi.
Mohon izin Bapak, saya persilahkan. Mohon izin Bapak untuk dapat menyalakan mikrofonnya, Pak. Baik, saya persilahkan, Pak. Salah kelas ini anak pas. Ini lah. Baik. Kita move saja ke Baik, kita akan move ke Bapak Abdul Malik. Mohon izin Bapak dapat menyalakan video dan mikrofonnya, dan mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama, dan instansi. Izin Bapak. Halo. Halo. Sini, kapten. Sama-sama kapten. Cuma berbeda nasib juga saja. Mohon izin Bapak. Halo. Siapa? Mohon izin Bapak Matikan dulu, ya. untuk dapat dimatikan satu device Bapak, soalnya suaranya bergema Pak. Izin Pak. Mungkin boleh dikasih yang lain dulu. Saya matikan dulu. Ya. Siapa? Saya persilakan Pak. Halo, bagaimana terima? Siap Pak. Bagaimana kedengaran? Siap, kedengaran Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Siap Pak. Yang saya hormati Bapak Dimas, mohon izin. Perkenalkan, saya Kapten Abdul Malik. Mungkin Bapak narasumber mengenal kami juga. Kebetulan saya sebagai alumni juga, dan saya sekarang bertugas di Abu Dhabi National Oil Company sebagai seorang pilot atau loading master. Dan alhamdulillah saat ini saya juga termasuk salah satunya orang Indonesia. Sampai saat ini masih satu-satunya alumni Barombong yang bertugas di Abu Dhabi National Oil Company. Dan mungkin boleh dikatakan masih salah satunya orang Indonesia yang bekerja di Abu Dhabi National Oil Company hingga saat ini. Apa yang Bapak Dimas tadi sampaikan bahwa integritas, behavior, terus attitude, memang itu sangat penting dan relevan di kehidupan kita, terutama di industri maritim yang kita ketahui sangat begitu sangat tantangan yang sangat apa istilahnya ya, sangat kompleks. Sebagaimana yang kami ketahui selama ini, orang Indonesia itu yang dikenal dengan budaya ketimuran, sopan santunnya ketika dia bekerja ataupun apa namanya mix kru di kapal atau dan seterusnya. Memang kita orang Indonesia itu budaya ketimuran atau sopan santun, attitude itu sangat dikenal luas di kancah internasional. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh narasumber itu sangat membantu juga, istilahnya sangat selain daripada soft skill itu integritas dan attitude, behavior itu sangat menunjang sebagai seorang profesional di atas kapal.
Adapun yang menjadi tantangan besar saat ini yang kami ketahui bahwa salah satunya adalah communication. Communication of course in English. Karena kita ketahui bersama, if you want to go abroad, want to go overseas, bekerja di perusahaan-perusahaan yang multinasional ataupun internasional dengan income ataupun gaji yang ini, ya setidaknya kita memerlukan penguasaan bahasa, communication. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi internasional yang digunakan di atas kapal yaitu English. Jadi kami mengharap juga untuk para adik-adik atau taruna-taruni yang ingin berlayar ataupun yang ingin bekerja abroad, bekerja overseas dengan perusahaan-perusahaan yang bonafit, company-company yang hebat dengan gaji yang US dollar dan seterusnya, maka peningkatan komunikasi terutama dalam bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di atas kapal. Selain daripada apa yang disebutkan oleh Pak Dimas tadi sebagai narasumber, ini hal yang terpenting juga yaitu bahasa Inggris tersebut. Jadi mungkin ya saya rasa Barombong juga sudah mengadakan kursus-kursus in English dalam bentuk Maritime English dan seterusnya. Jadi kami hanya menambahkan kami tidak punya pertanyaan dan hanya menambahkan sedikit berkomentar dari materi yang disampaikan oleh Bapak Dimas. Kebetulan beliau adalah senior saya. Saya angkatan 24 dan beliau dulu saya ketemu di asrama 6 bulan. Ya, jadi mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, untuk penanya yang ketiga yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Baik, saya persilakan buat Taruna Haidir. Mohon izin untuk menyalakan kameranya dan untuk memperkenalkan diri, nama dan instansi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin Bu, mau izin Pak. Saya ingin bertanya mengenai tentang 4 pilar maritim, yaitu tentang marpol. Nah, apa saja dampak pencemaran laut jika ada kapal yang tidak mematuhi aturan-aturan marpol? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk setiap pertanyaan yang telah diajukan. Mohon izin Bapak narasumber agar dapat memberi tanggapan dari 3 pertanyaan yang sudah disampaikan. Luar biasa pertanyaannya. Ada 3 penanya ya, atau mungkin tadi 2 melakukan pertanyaan, kemudian adik saya yang tercinta ini Kapten Abdul Malik yang luar biasa di Abu Dhabi ya. Baik, yang pertama mungkin tadi adik kita Randi Ferdiansa ya dari program teknik atau disebut sekarang permesinan kapal ya. Nah, bagaimana cara kita membangun karakter di atas kapal? Nah, cara membangun karakter itu sebenarnya dari taruna deh. Tapi sebenarnya karakter terbentuk itu dari bahwa sebenarnya ikut sertaan keluarga. Tadi saya lupa. Jadi pembentukan karakter terbesar 80% daripada total 100% itu adalah keluarga deh. Jadi kalau keluarga kita terutama orang tua kita ya memang orang tua kita sebagaimana mestinya berusaha bahwa anaknya ini berakhlak kemudian mempunyai etika, mempunyai attitude. Ini memang makanya saya bilang perlunya pendidikan yang holistik. Jadi Poltekpel Banten nanti merubah atau bukan merubah sih, mengembangkan menjadi holistik ya, yang 80% holistik. Karena saya yakin hard skill itu saya dapat di industri. Mungkin adik kita Abdul Malik setuju bahwa hard skill itu basically kita dapat dari akademisi, dari Barombong. Tapi ilmu dari, tentunya saya juga pertama kadet yang mungkin
unmanned system yang sebuah pakai robotik semua di Kadet, saya di Ikatan Dinas di Jakarta Lloyd yang nanti di searching aja, tapi kapalnya udah kayak udah musnah juga, mempunyai steering cuman satu pad aja kayak gitu, jadi cuman digerakkan di masing-masing cabinnya perwira. Jadi pembentukan karakter itu kalau 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 saya itu tentu terbersit di dalam hati ya. Jadi pertama kita harus eh, kalau di dalam agama tuh sampai sekarang saya belajar tuh yang namanya ilmu ikhlas. Nah, ikhlas aja. Jadi kita ikhlas. Kadang-kadang kita dimarahin itu sakit hati, tapi by the way impact-nya ke depan itu bagus. Itu jadi saya saya tekankan ya, Dek. Ketegasan, kemudian unpolite, mungkin dianggap adik unpolite, terlalu shooting nih, kapten nih, chief engineer terlalu marah nih, saya rasa nggak sopan. Nah, itu mungkin adalah bagian daripada pendidikan. Pendidikan itu banyak, soft skill, ya, pendidikan hard skill, kemudian yang terutama juga pendidikan tadi karakter. Nah, itu mungkin adik yaitu mungkin ya itu yang pertama. Kalau orang Jawa bilang legowo ya. Nah, itu terus saja. Saya dulu marah, marah saya. Sekapal canggih ini tiap hari saya ngelap terus di bawah got itu, lihat pipa ini. Saya marah tuh 3 bulan. Ini aku sekolah di Barumbung cuman ngelap aja ya kan. Nah, nggak taunya setelah saya dididik sama chief engineer saya, akhirnya saya dikasih tahu, tuh kamu mental kamu sudah ada tuh. Kemudian kamu paham yang mana pipa merah, kuning itu. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita harus boleh aja sih tadi. Gen Z kan reason. Why menanyakan. Kalau dulu saya takut karena pembentukan karakter saya berbeda kali ya. Pasal satu mungkin Ade Abdul Malik juga juga merasakan. Nah, itu. Nah, boleh aja menanyakan reason. Chief, kenapa saya suruh ngelap dan lain-lain. Nah, itu. Tetapi ya itu tadi tentunya seberapa dekat hubungan komunikasi adik dengan keluarga, dengan orang tua, itulah parameternya pembentukan karakter kita di anywhere, di mana aja. Itu yang mungkin yang bisa jawab. Ya, itu mungkin nanti kalau nggak puas jawabannya nanti kita bisa berlanjut di WA, mungkin nanti saya akan share nomor WA saya. Itu mungkin untuk adik Randi ya. Kemudian untuk adik kami ini tercinta Abdul Malik, mungkin ada dua catatan di sini. Etika ya tadi. Etika mungkin kita juga setuju ya. Jadi mungkin ya etika yang terbaik dulu itu kalau Mas Abdul Malik ini tahu kan yang namanya perintah wajah ya, atau kalau kita senior kita melirik aja kita udah paham tuh, oh ada yang salah nih. Terus kita masih merasakan nih, milenial ini masih merasakan orang tua kita tuh. Orang tua kita itu marah kalau udah pakai mata melotot tuh udah kayaknya berdosa banget kita. Tapi kalau Gen Z kan kebanyakan, apalagi anak saya Gen Alpha. Kenapa kenapa Pi matanya malah melotot gitu. Jadi pertanyaan reason. Jadi jadi itulah perbedaan karakter adik-adik kita dengan kami ya, Mas Abdul Malik ya. Jadi ini yang menjadi pembelajaran. Tapi jangan menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi habit, dan end-nya menjadi budaya yang buruk. Yang tadi disebutkan budaya Indonesia itu budi luhurnya luar biasa ya, sopan santunnya maupun suku mana aja. Mungkin cara mengungkapkannya beda. Saya juga dulu kaget, oh budaya di Jawa seperti ini, sekolah di Barombong, yang Makassar yang keras begini. Artinya ya beruntung saya sekolah di Barombong, jadi saya punya jiwa yang bisa fight di lapangan dan lain-lain ya, dengan seperti itu. Nah, kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini adik-adik, saya di industri ini komplain ya, mungkin Cap Abdul Malik juga komplain, mungkin juga menjadi pembahasan kurikulum di Poltek Barombong juga. Nah, English itu salah kalau kita menilai bahwa English is culture ya, budaya. Jadi budaya kita bukan English.
budaya kita Inggris. Tapi coba kita rubah bahwa English is habit. Jadi kebiasaan, kebiasaan berbahasa Inggris. Tetapi isu ini sekarang harusnya gini, saya punya usulan nih. Adik-adik kalau mau masuk Taruna itu screeningnya is the grammar apa mungkin nggak usah ke pronunciation ya, mungkin grammar and conversation mungkin itu screeningnya udah di Taruna harusnya. Jadi di Barombong nggak usah bicara grammar dan itu mungkin sesuai dengan English Maritime standar English Maritime is okay fine, hanya mengulang saja. Cuman yang menjadi tumpuan adik-adik kan sekarang ada AI itu kan tool alat, gunain aja, kita perbudak itu alat itu, ya kan? Kita belajar. Kalau dulu saya belajarnya kalau setiap itu tuh nonton film bilingualnya aku matiin. Jadi belajar Inggris bilingualnya aku matiin. Oke, artinya saya tahu. Oh, misalkan game juga. Sampai sekarang saya masih hafal tuh conversationnya di game itu. Ya seperti itu. Nah, tetapi sekarang kan ada itu. Nah, yang menjadi catatan begini. Saya juga komplain sebagai pengguna perwa pelayaran niaga di industri. Jadi yang jadi masalah sekarang itu Inggris adalah bagaimana Inggris kompetensi how to explain misalkan bagaimana apakah itu act this is nah gitu jadi dia adik-adik harus berlatih oh bagaimana cara misalkan menyalakan generator dari pertama sampai mematikan by communication nah itu terus yang kedua adalah kalau di atas kapal nanti belajar menjadi report. Nah, di dalam ISO code itu kan harus ada mereport atau melaporkan. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita engineer maupun di nautical maupun technical. Justru yang ini luar biasa ada juga prodi di manajemen transportasi ya. Justru yang di kalau dulu itu namanya KTK. Nah, KTK ini justru Inggrisnya better gitu. Karena dia tulis menulis email tiap hari, membuat laporan, terus membuat business plan. Nah, ini tentunya Mas Abdul Malik mungkin setuju dengan saya, English by kompetensi yang perlu kita tingkatkan gitu. Bagaimana how to operation dari what is the meaning aja. What is the meaning ECDIS, radar, boiler, generator kita bisa to be explained. Nah, dari situ nanti connecting akan reminding kita, oh ada grammar, ada ini. Mungkin itu yang menjadi kebutuhan sekarang ya. Tapi rating itu terbantukan ya, mungkin dengan semua terbantukan oleh AI. Tapi tadi saya sebagai dosen juga tersinggung juga. Kadang-kadang di tes-tes adik-adik taruna tuh, di sininya ada komputer, nanyanya dari AI, jawabannya AI, terus ditanya ke saya, jawabannya AI. Jadi AI itu, adik-adik, saya sudah tahu dengan itu kan coding ya. Jadi kalau pertanyaannya tidak relevan dalam keilmuan dan lain-lain, itu ketahuan tuh kalau AI. Ya, jadi saya pernah tuh, bukan pernah sih sering lah ya di adik-adik taruna tuh ngetes-ngetes saya tuh pakai AI ya, diketik di laptopnya kan boleh bawa laptop kan kalau di kelas dan lain-lain. Nah ini yang menjadi etika juga itu yang saya sebut gaptek. Nah adik-adik jangan gaptek gitu, harus punya etika, punya tanggung jawab ya itu. Jadi jangan belajar dari AI terus, yakin membaca buku itu dengan mentor ya. Nah, ada yang perlu 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 juga mentor. Nanti kalau mungkin Cap Abdul Malik juga termotivasi juga ada mentor dulu yang mentorin, motivasi ya. Kemudian tentunya orang tua ya. Orang tua itu yang menjadi motivator terbesar kita pasti. Karena kita berdiri sekarang ini kita berhutang budi kepada orang tua. Mungkin itu Cap Abdul Malik. Nanti kita japrian deh ya. Kalau nggak puas, sorry mungkin kurang sempurna ya. Kemudian Haider Wardana, dampak tidak mengikuti apa ya aturan Marpol ya. Nah nih Marpol tuh Maritime Pollution yang mengatur konsensus di IMO ya. Tentu dampaknya apa sih? Ya jelas pencemaran itu sanksi hukum dan pidana masing-masing
Indonesian itu negara itu beda. Nah, tapi tentunya begini, kapal itu rezimnya diatur oleh bendera, flag, registernya. Ada bendera Panama, bendera Indonesia, kemudian dia water trade-nya juga berbeda. Complicated lah ya. Nah, tentu kalau kita melanggar tadi maritime pollution, tentunya yang pertama adalah yang terbesit biasanya ini sanksi hukumnya pidana gitu ya. Nah, itu tentunya perwira-perwira penanggung jawab lah yang sangat luar biasa. Kapten, chief officer, four top ini yang menjadi tanggung jawab. Kapten, chief officer, chief engineer, second engineer ini yang menjadi tanggung jawab besar tentunya di dalam implementasi Marpol. Kemudian tentu kerusakan lingkungan ya, laut yang parah ya. Itu luar biasa. Wih, ini dampaknya luar biasa. Bisa bangkrut itu perusahaan. Bagaimana perusahaan maupun perusahaan Italia juga terbesar di dunia juga pernah bangkrut gara-gara kapalnya collusion and then pencemaran minyak mentah. Bayangin itu lingkungan bio yang hidup di laut dan lain-lain. Ini luar biasa. Bahkan bukan hanya perusahaan ya, negara juga hadir di situ. Ya, paling yang kecil tuh penahanan kapal, ya, kapalnya ditahan, ya. Kemudian reportasi daripada perusahaan itu tadi yang disebutkan ya. Nah, itu mungkin itu dampak-dampak yang adik harus berpikir ya. Tentu juga kalau individual kan tanggung jawab profesi ya. Profesi kita malu kalau kita nggak menerapkan Marpol. Jadi gini, saya juga chief engineer dulu pernah nakal juga buang-buang got sembarang. Nah, itu juga sebenarnya diperintah dari pimpinan kita. Nah, etika dan perilaku itu sebenarnya berawal dari pimpinan kita juga. Nah, itu. Tetapi adik juga harus pahami bagaimana sanksi terhadap itu ya. Paling tidak kita malu sama Tuhan kan. Nah, itu yang terbesar di dalam menyikapi Marpol ini. Saya kira itu deh 3 pertanyaan yang saya bisa jawab. Mungkin menjadi bahan masukan rekan-rekan penanya. Silakan, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber atas tanggapan yang telah diberikan kepada 3 penanya. Mohon izin untuk 3 penanya, apakah ada respon balik kepada Bapak narasumber? Baik, saya rasa cukup. Kalau tidak ada, setelah melalui diskusi yang kaya wawasan dan penuh inspirasi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting dari sesi soft skill ini. Dari materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa generasi Z memiliki peran strategis sebagai calon perwira pelayaran niaga di tengah perkembangan industri maritim yang semakin modern dan berbasis teknologi. Di era maritim, kepemimpinan tidak lagi cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis atau pangkat, tetapi harus didukung oleh soft skill yang kuat serta komunikasi, kerjasama tim, berpikir kritis, serta kecerdasan emosional. Selain itu, seorang perwira dituntut untuk memiliki integritas, menjunjung tinggi etika, profesi, serta mampu menjadi teladan baik di lingkungan kerja maupun di ruang digital. Pada akhirnya, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai, keteladanan, dan tanggung jawab guna menjamin keselamatan jiwa, kapal, dan lingkungan, serta mampu menjawab tantangan dunia maritim global. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi perwira yang profesional, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Baik, demikian kesimpulan Soft Skill Series pada siang hari ini. Dan untuk acara selanjutnya saya akan kembali serahkan kepada MC Ibu Sukma yang akan sekaligus mengumumkan pemenang voucher 100.000 bagi pemenang dengan pertanyaan terbaik. Baik, kepada Ibu Sukma dipersilahkan.
Baik, terima kasih Taruni Airin. Sekali lagi kita berikan aplaus buat moderator kita yang penuh energik sudah memandu jalannya diskusi. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kita masuki sesi kuis. Diinformasikan kuis pada hari ini menggunakan platform Join My Quiz dan khusus diperuntukkan bagi taruna dan pasis. Sekali lagi, khusus diperuntukkan bagi taruna dan pasis. Dipersilahkan untuk menyiapkan perangkat masing-masing dan berpartisipasi secara aktif. Nantinya untuk para pemenang wajib melakukan raise hand dan menyalakan kamera sebagai bentuk verifikasi. Apabila terdapat pemenang yang tidak menyalakan kamera, tidak melakukan raise hand, atau menggunakan user atas nama pegawai, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi. Kepada peserta yang mengikuti, dipersilakan untuk mempersiapkan perangkat masing-masing dan berpartisipasi secara aktif. Pada sesi kuis ini, para pemenang akan mendapatkan hadiah. Juara pertama, voucher senilai Rp300.000, juara kedua senilai Rp250.000, dan juara ketiga senilai Rp150.000. Mohon perhatian untuk seluruh peserta agar dapat mengakses joinmyquiz.com. Masukkan kode PIN melalui gadget masing-masing seperti yang tertera pada layar Zoom. Baik, kita tunggu sampai semuanya bisa bergabung di Join My Quiz. Baik, bergabung sudah 27 orang. Yang lain bisa kita tunggu. Yang belum bergabung silahkan bergabung di Join My Quiz. Sudah berhasil bergabung 53 orang. Yang lain yang belum bergabung silahkan bergabung. Baik, sudah berhasil bergabung 65 orang. Baik, aturan untuk kuisnya nanti akan ada pertanyaan dan jawaban yang bisa dipilih. Pertanyaan yang dijawab secara cepat dan tepat akan dapat menambah jumlah poin. Baik, peserta masih tetap bertambah. Baik, partisipan peserta yang sudah join sudah 100 orang. Mungkin kita bisa mulai. Baik, semuanya bersiap, kita mulai. 3, 2, 1. Baik.
Baik, skor tertinggi masih dipimpin oleh Alia, tapi masih akan ada pertanyaan selanjutnya. Kami informasikan untuk peserta yang bergabung di kuis bisa menggunakan nama lengkap agar kami bisa mudah mendeteksi bagi para pemenang. Baik, masih dipimpin oleh Alia. Masih skor tertinggi dipimpin oleh Alia. Sekali lagi diinformasikan untuk menggunakan nama lengkap agar kami bisa mudah mendeteksi para pemenang. Baik, skor tertinggi masih Alia. Masih nilai skor tertinggi masih dipimpin oleh Alia. Sekali lagi untuk yang masih menggunakan nama bukan nama lengkap bisa diganti. Baik, masih skor tertinggi masih dipimpin oleh Alia. Masih ada 2 pertanyaan. Baik, skor tertinggi masih dipimpin oleh Alia. Ini adalah soal terakhir. Silakan dijawab dengan baik untuk penentuan pemenang.
Baik, sudah skor tertinggi dipimpin oleh yang pertama Alia, 2 Jose Feraldo, dan yang ketiga Axel Putra. Untuk para pemenang bisa raise hand dan mengaktifkan kamera sebagai bentuk verifikasi. Sekali lagi untuk para pemenang bisa raise hand dan mengaktifkan kamera. Siapa tadi? Alia, Jose, satu lagi siapa? Axel Putra. Baik. Alia bisa raise hand dan menyalakan kamera. Yang kedua ada Jose dan yang ketiga ada Axel. Jose sudah raise hand. Sekali lagi untuk pemenang pertama Alia bisa raise hand dan menyalakan kamera. Dan Taruna, sepertinya ini Taruna Jose, bisa raise hand dan mengaktifkan kamera. Selanjutnya Axel. Axel bisa raise hand dan mengaktifkan kamera untuk verifikasi. Baik, Axel sudah ada. Yang skor tertinggi Alia. Alia masih kita tunggu untuk raise hand dan mengaktifkan kamera. Siap, Mbak. Bisa raise hand Alia. Baik, Alia sudah mengaktifkan kamera. Baik, untuk pemenang bisa memperkenalkan diri dan UPT dari mana biar kami bisa verifikasi. Baik, yang pertama dari juara 3 Axel, bisa perkenalkan diri dan UPT-nya. Bukan diri, izin Pak, izin Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Axel Dharma Putra dari kelas BTN 4 Motif C. Dari Politeknik Pelayaran Barombong. Dari Politeknik Pelayaran Barombong. Baik, terima kasih Axel. Yang kedua ada Jose Feraldo. Yang baik, Ibu, Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jose Feraldo Simomora. Saya berasal dari jurusan Diploma 3 Permesingan Kapal dan saya berasal dari UPT Politeknik Pelayaran Barombong. Terima kasih. Baik, terima kasih Jose. Untuk pemenang pertama dari Alia bisa memperkenalkan diri dan UPT dari mana? Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Alia Zahra Afriandi dari Instansi Politeknik Penerbangan Palembang. Untuk Mbak Alia, ini pegawai atau taruna atau pasis? Pegawai, Mbak. Mohon maaf Bu Alia, tadi kita kuis ini diperuntukkan untuk pasis dan taruna. Baik, saya ulangi, revisi untuk Mbak Alia dari Politeknik Penerbangan Palembang. Kami tetap akan memberikan hadiah kepada Mbak Alia. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat 3 pemenang kuis pada hari ini. Untuk selanjutnya, bagi para pemenang bisa menghubungi nomor telepon yang sudah dicantumkan di chat Zoom, kolom chat, untuk pendataan dan penerimaan hadiah. Terima kasih.
Baik, tadi sudah kita umumkan para pemenang dari kuis. Selanjutnya para penanya juga akan mendapatkan voucher masing-masing Rp100.000. Saya sebutkan nama-namanya. Ada Randi Ferdiansa, ada Kapten Abdul Malik, dan ada Khaidir Wardani Herman. Baik, terima kasih. Sesi kuis telah selesai, sesi diskusi telah selesai. Saya informasikan juga kepada seluruh peserta bahwa akan ada e-sertifikat yang bisa diakses melalui link tree yang telah dibagikan. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber. Penyerahan sertifikat akan dilakukan secara virtual. Pada tim sertifikat dan publikasi dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat. Tuh, abang, yang odong-odong sini. Untuk tidak meninggalkan Zoom room dan silahkan menyalakan kamera. Sekali lagi untuk para peserta, silahkan mengaktifkan kamera untuk berfoto bersama. Mohon mengikuti arahan untuk proses pengambilan foto bersama. Untuk sesi foto bersama, mohon seluruh peserta untuk mengangkat tangan dan mengepal sebagai salam pro prestasi. Baik, kita akan mengambil gambar 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto kedua kita akan berpose dengan salam laut. Baik teman-teman, bisa salam laut untuk sesi foto kedua. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, seluruh sesi foto telah selesai. Dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Budi Raharjo SOS MSI. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak R. Adi Maskin. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Pelayaran Barombong yang diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sebelumnya tadi sudah berpantun, baik saya akan tutup juga dengan pantun. Bisa dibantu cakepnya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota lama, tidak lupa membeli roti. Cakep. Terima kasih sudah bersama, semoga ilmu bermanfaat bagi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om dan selamat siang.
Indonesia, negara yang memiliki potensi dan sumber daya yang besar sebagai negara maritim, di mana transportasi menjadi tulang punggung dalam merajut konektivitas dan untuk menggerakkan roda perekonomian.